Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita kesehatan dan kekuatan untuk dapat hadir pada tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam mari kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang Islamiyah, kemudian ke zaman yang berpendidikan yang kita alami seperti ini. Ini dapat kita mendengar ceramah pun dapat juga kita menikmati burung-burung terbang di dalam ruangan ini, Bapak Ibu sekalian. Yang mulia Bapak Wakil, yang saya hormati teman-teman sekalian, juga adik honor yang saya hormati. Kemudian tidak lupa juga mari kita bersyukur kepada Allah yang mana kita telah diberikan kesehatan kepada kita semua. Selanjutnya mari kita renungkan bersama-sama, menghayati di dalam diri kita masing-masing, sesulit apapun perjalanan kita, jangan pernah kita menyerah, meskipun itu perjalanan kita pahit, ada coba-cobaan dari segala penjuru. Jadi kita harus memperkuatkan jati diri kita. Kemudian takdir pun kita tidak bisa menduga-duga atau menghayal-khayal bagaimana perjalanan kita di kemudian hari. Mahkamah Syariah ini juga kita bertemu kawan-kawan kita entah dari daerah mana maupun dari daerah pulau-pulau mana atau dari daerah yang mana telah berkumpul di sini, kemudian telah berjumpa dan berkenalan sesama kita masing-masing. Juga kita sebagai manusia, antara sesama manusia juga kita harus berintegrasi satu sama lain, baik sama kawan-kawan kita, sama guru-guru kita, sama atasan kita, sama adik-adik kita, anak-anak kita, maupun istri-istri kita. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena perjalanan ini kita tidak bisa tebak. Siapapun biarpun paranormal pun kalau menebak-nebak itu belum pasti juga. Mungkin ada yang berpresetan ke situ. Baik, Allah Ta'ala telah menciptakan kita yang pertama yaitu Nabi Adam Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menempatkan Nabi Adam bersama Siti Hawa di dalam surga pada zaman penciptaannya. Kemudian beliau pun mengalami juga ada kesalahan yang diperbuat oleh beliau, maka Nabi Adam Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Siti Hawa diturunlah ke dalam dunia. Jadi dunia dengan surga dia berpisah. Sebelum menciptakan beliau itu, Allah Ta'ala telah menciptakan dulu dunia dan telah menciptakan dulu surga. Kemudian Nabi Adam Sallallahu Alaihi Wasallam itu waktu diturunkan, kalau tidak salah dalam kisahnya ke sebelah timur, kemudian Siti Hawa diturunkan ke sebelah barat. Jadi lama-kelamaan beliaulah bertemu. Interaksi antara Nabi Adam dan Siti Hawa waktu bertemu, Bapak Ibu sekalian, juga
waktu pertemuan beliau adalah interaksi yang ditampilkan oleh beliau, yaitu hanya kalau bahasa keren kita sekarang ini smile. Nah, smile itu biasa artinya apa itu? Senyum. Jadi bukan lantaran beliau ini karena diturunkan berpisah, beliau marah-marah. Kemana? Begitu, biasa marah. Juga kita kalau pulang ke rumah, pulang ke rumah sendiri menjumpai istri juga kita harus memberikan senyuman kepada istri. Jangan mentang-mentang kita pulang kerja capek sampai ke rumah marah-marah. Apa nih? Masak belum? Belum masak. Nah itulah tujuannya ke situ juga. Juga beliau seperti misalnya Pak Wakil pulang ke rumah, ya kan? Dia harus juga menampilkan senyuman, biarpun di rumah nah itu kosong, tidak ada sambutan, ya Pak ya. Kemudian juga senyuman itu sampai di mana tadi Nabi Adam ya. Jadi waktu pertama kali Nabi Adam bertemu dengan Allah, interaksi yang ditampilkan adalah senyum. Baru beliau bersama-sama hidup bersama, rukun-rukun bersama, makanya jadilah lahirlah insan-insan manusia kita sampai sekarang ini. Juga senyum itu juga ada juga pendapat-pendapat yang diutarakan oleh para ahli. Ada yang senyum itu adalah interaksi antara diri kita dengan orang lain. Adalah senyum itu juga bisa menenangkan diri kita supaya bisa juga menutupi kesalahan dengan menampilkan kesenyuman kita. Juga senyum itu bermacam-macam. Kalau misalnya saya senyum kepada Niki mungkin beda. Kemudian saya bersenyum kepada Bapak Wakil juga beda karena atasan kita. Makanya senyuman itu beda-beda. Antara pacar itu memang nggak boleh ya kalau senyum sama pacar ya. Baik, saya ada mengutip itu senyuman itu menurut ahli ya, bisa kita kutip. Ada yang menurut Rahmadi senyum itulah gimana? Rahmadi dalam buku penerapan senyum pustakawan sebagai keterampilan sosial ini kita kutip. ada sumbernya. Kalau kita bicara memang harus ada sumbernya. Kalau memang kalau kita sebagai cerah harus ada hadis-hadisnya Pak. Ya, gitu. Ini karena ini pendapat para pakar. Jadi ada senyum dapat menstimulus seseorang berpikir positif, menghadirkan sikap yang tulus. Juga ada. Ya, ini menurut Rahmadi. Tapi kalau menurut M. Ali Nur Hasan, dia ada membaikkan ada senyum sinis. Nah, senyum sinis itu gimana artiannya? Jadi terhadap teman kita tidak menghargai Allah teman kita. Jadi senyumnya senyum sinis lah kayak gitu. Nah, kemudian senyum menggoda kayak kita ceritakan tadi ya. Kalau senyum menggoda itu antara lain jenis. Nah, kemudian senyum ketabahan. Senyum ketabahan itu menurut M. Ali Nur Hasan. Kemudian kita lanjutkan adalah senyum tulus. Banyak sekali sikap-sikap kita bersenyum kepada sesama, berinteraksi antara sesama teman, sesama kita semua lah. Jadi yang kita harapkan itu senyum, kalau menurut saya sendiri ya kan, kita punya pendapat sendiri juga, adalah senyum itu adalah mengobati hati kita dari coba-cobaan
baik yang datang dari manapun itu dapat mengobati kita. Bahkan kita kalau menampilkan senyuman itu setiap saat itu kita itu sehat. Nah, senyum itu adalah sehat. Bisa juga dikatakan sehat. Kalau masalah senyum ini juga banyak hadis-hadis yang Nabi lakukan, yang Nabi anjurkan kepada kita, cuman saya tidak membacakan karena pun kita sudah tahu semua, karena senyum itu adalah ibadah yang terutama, ibadah. Kalau kita menampakkan senyuman itu berarti kita salah satu adalah beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebagai pegawai di sini juga Mahkamah Agung telah menetapkan itu budaya kerja itu 5S. Itu yang pertama diutamakan adalah senyum. Makanya senyum itu dianjurkan itulah di depan. Karena depan PTSB ya, Pundiki ya. Nah, di depan. Karena begini, setiap tamu-tamu yang datang, kita harus menampilkan jati diri di PTSB itu. Karena jati diri itu di PTSB adalah arwah, Pak. Arwah Mahkamah Syariah ini yang menampilkan kita melayani masyarakat yang tulus. Nah, maka kita harus menampakkan senyuman. Senyuman itu senyuman yang tulus. Nah, kemudian yang terakhir adalah karena saya tidak memberikan judul dari pembicaraan ini. Padahal judul dari pembicaraan adalah pembiasaan perilaku senyum dalam perspektif hukum Islam. Jadi intinya senyum itu adalah sedekah. Jadi perbanyaklah senyum kita ini supaya interaksi antara kita dengan kawan-kawan kita, biarpun kawan-kawan kita yang lama bertemu, jadi dapat akrab kembali. Maka marilah kita nampakkan jati diri kita dengan senyuman. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kurang dan lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.